عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat tiada tara, tiada terhingga setiap harinya. Sadarlah saudaraku, bahwa setiap hari Allah mencurahkan kepada engkau rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, andai engkau mahir melihatnya. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, kita bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak akan punya apa-apa, dan kita tidak akan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga itu setiap harinya. Tanpa rahmat dan nikmat itu bisa apa kita? Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun menikmati jantung, paru-paru, ginjal, darah, tulang. Sudah puluhan tahun kita menggunakan mata, telinga, lisan, kaki dan tangan. Anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanpa semua itu siapa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita miliki? Tidak ada apa-apa. Sadarilah ini sesadar-sadarnya. Karena seorang hamba yang lupa atau dilupakan oleh iblis dan bala tentaranya akan nikmat-nikmat besar karunia Allah kepadanya setiap hari, hamba ini akan sulit untuk patuh dan taat kepada Allah. Sekali lagi khatib sampaikan nasihat untuk diri sendiri, nasihat untuk saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah. Seorang hamba yang lupa atau dilupakan oleh iblis dan bala tentaranya akan banyaknya dan banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya setiap hari, dia lupakan itu, atau iblis dan bala tentaranya berhasil membuatnya lupa, hamba ini akan sulit untuk patuh dan taat kepada Allah. Dan ketika dia sulit untuk patuh dan taat kepada Allah, pasti yang dia lakukan adalah maksiat kepada Allah. Dan kalau itu yang terjadi, dirinya
di ambang kebinasaan tiada tara. Dirinya di jurang kehancuran tiada terhingga. Murka Allah menanti, dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka, namun murka yang disertai laknat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada adab tiada tara yang siap untuk membakar dirinya nanti di neraka. Allah berkata kepada surga, "Anti rahmati, engkau adalah rahmatku yang aku berikan kepada orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku." Dan Allah berkata kepada neraka, "Engkau adalah adabku yang denganmu aku mengadab orang-orang yang kuinginkan dari hamba-hambaku." Dan jangan sampai ketidakpatuhan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah membuat kita tercatat nama kita di antara nama-nama penduduk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Sadarlah saudaraku, di antara tugas terberat kita hidup di permukaan bumi adalah membentengi diri kita dari murka Allah, membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tugas terberat kita di permukaan bumi. Bukan mencari nafkah, bukan mengejar jabatan, bukan membangun kekayaan, bukan, itu pekerjaan ringan. Pekerjaan tersulit adalah membentengi diri kita dari murka ilahi, membentengi diri kita dari neraka ilahi. Siapa di antara kita yang tidak beriman dengan adanya neraka? Semua kita yang berkumpul di masjid ini, di sholat Jumat ini, di khutbah ini pasti beriman dengan adanya neraka. Akan tetapi yang berhasil dilakukan iblis adalah menghilangkan rasa takut kita pada neraka itu. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Ketika Allah selesai bicara neraka, Allah berkata, "Demikianlah Rabbmu ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, takutlah kepadaku, bertakwalah dengan takut kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, kepada siapapun, tapi takutlah kepadaku kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Rasa takut inilah yang hilang. Walau kita beriman dengan adanya neraka. Sehingga ketika hilang rasa takut, timbul keberanian. Yang tidak berani dan yang takut kepada harimau tidak akan mendekati harimau. Yang takut kepada singa tidak akan mendekati singa. Yang takut kepada hutan belantara tidak akan mau berada sendirian di hutan belantara. Padahal singa, harimau dan hutan belantara belum ada apa-apanya dengan sedikit kisah Allah tentang nerakanya. Sedikit kisah Rasul SAW tentang nerakanya. Pantaskah kita takut kepada harimau dan singa dan hutan belantara, namun kita tidak takut kepada neraka Allah? Wahai saudaraku, sadarlah. Manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, kita mencederai diri kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan dosa di dalam Al-Quran disebut manusia menzolimi diri sendiri. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzolimi mereka, kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, namun mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Memang belum tiba waktunya di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan di mana kita mengakui siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Tapi yakinlah waktu itu pasti akan tiba. Waktu itu pasti akan datang. Setiap kita akan dipanggil Allah. Masing-masing, seorang demi seorang dipanggil menghadap Allah untuk dimintai hisab. Pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Ketika itulah kesombongan hilang dan sirna. Dan ketika kesombongan hilang dan sirna, yang datang adalah kejujuran. Dan ketika itulah manusia berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna.
wa kunna qauman 'adin. Wahai Rabb kami di dunia benar-benar celaka. Kami di dunia benar-benar hamba yang celaka. Kami selalu melampaui batas berbuat maksiat. Inna kunna zalimin. Kami di dunia banyak berbuat zalim, wahai Rabb kami. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Penyesalan pelaku-pelaku maksiat di akhirat kelak. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Agar kita jadikan peringatan mara bahaya. Kenapa harus ada mara bahaya, peringatan mara bahaya? Agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Agar kita bukan orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu, yang menyesali hidup kita sendiri, yang menyesali perbuatan kita sendiri, dan kita ingin memperbaikinya, namun kesempatan untuk memperbaiki sudah tidak ada. Sudah habis. Siapapun yang sampai ke akhirat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ternyata lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Dan lebih berat timbangan maksiatnya daripada timbangan ketaatannya. Dan dia ingin merevisi amalannya, tak ada kesempatan. Dan itu sudah Allah katakan. Rabbana akhrijna. Rabbana innana sami'na. Rabbana absarna wa sami'na. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Mereka berkata, wahai Rabb kami benar-benar telah melihat, kami benar-benar telah mendengar, kami benar-benar yakin, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami benar-benar akan beramal saleh. Namun Allah katakan, tidak ada kesempatan untuk kembali. Oleh karena itu, gunakan kesempatan untuk ketika waktu untuk memperbaiki amalan masih ada. Kesempatan untuk memperbaiki perilaku masih ada. Dan jangan sampai penyesalan datang di saat waktu merevisi amalan sudah tertutup. Kesempatan untuk memperbaiki amal sudah tidak lagi terbuka. Di dalamnya kita akan menyesal, penyesalan tiada tara, saudaraku. Para nabi dan para rasul semuanya tanpa terkecuali diutus oleh Allah dengan dua tugas besar. Salah satu tugas besar itu memberikan manusia akan adanya mara bahaya di akhirat. Rusulan mubasyirina wa mundzirina. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Tugas mereka pertama mubasyirin, memberikan kabar gembira. Tugas mereka yang kedua wa mundzirin, sekaligus memberikan akan peringatan mara bahaya. Bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Di dalamnya Allah menyampaikan kepada kita ancaman-ancaman mara bahaya itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Saudaraku yang kucintai karena Allah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus para nabi dan para rasul untuk menyayangi kita, merahmati kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Dan kita adalah bahagian daripada alam itu. Maka Allah menurunkan agama. Kalau kita ikuti, maka kita akan dirahmati Allah. Namun kalau kita berpaling, tak peduli, Allah pun tidak akan peduli. Manusia akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan amalannya. Di dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya benar-benar amal kalian. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian, aku rekap semuanya, aku tuliskan semuanya untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha, kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian. Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun, menghukum dia tanpa kesalahan yang dia lakukan. Kalau ada yang diazab oleh Allah di akhirat, itu karena perbuatan dirinya, bukan karena Allah menzalimi dirinya. Maka di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya yang hadir pada sidang Jumat di kesempatan hari yang berbahagia ini. Jaga diri kita dari neraka Allah. Bentengi diri kita dari neraka Allah. Hidup ini untuk salah satu tugas berat untuk membentengi diri kita dari neraka Allah. Itu tugas kita hidup di permukaan bumi. Dan para nabi dan para rasul telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengingatkan hamba-hamba Allah, mengingatkan umat-umat mereka dari mara bahaya yang ada di akhirat, apatah lagi yang ada di dalam neraka. Barang siapa yang patuh dan taat, maka dia akan beruntung. Barang siapa yang berpaling, maka dia akan menyesal. Peringatan khatib kepada diri sendiri, jangan sampai kita sesali diri kita di akhirat. Ingin menyesal, menyesallah di dunia. Ingin membenahi, benahi di dunia. Ingin memperbaiki, perbaiki di dunia. Sebelum datang akhirat, di mana tidak ada kesempatan lagi untuk merevisi amalan. Fa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala jalla min qail, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة